Hai semuanya, kebayang nggak kalau cara penyampaian cerita dari Mimin yang kayak gini diterapin buat bawain alur cerita film movie? Nah, kenalin channel kedua Mimin yang kerjasama dengan salah satu teman Mimin juga. Nama channelnya Zona Recap. Di channel itu durasi videonya panjang guys, 15 menit lebih kebanyakan. Selain itu, kalian juga bisa request film apa yang pengen dibahas selanjutnya. So, jangan lupa mampir ke channel Zona Recap. Linknya Mimin taruh di deskripsi. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya, biar kalian selalu update jika channel Zona Recap upload video terbaru. Oke? Jangan lupa mampir, Mimin tungguin loh. Hai guys, kembali lagi di channel Endesu. Fans Saitama bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita setelah Genos yang tidak jadi menyeberang ke Neo Hero dan memilih mengikuti gurunya Saitama. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One atau webcomic One Punch Man chapter 109. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 109 ini diperlihatkan aksi dari Atomic Samurai yang mencari orang yang akan dia jadikan karakter yang akan dia hormati nantinya. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene kita diperlihatkan apartemen pahlawan, di mana ada Forte yang membuatkan anjing Rover dan Black Sperm sebuah rumah anjing untuk mereka tinggali. Black Sperm yang diperlakukan layaknya peliharaan terpaksa menerima kenyataan tersebut untuk sementara waktu. Bahkan mereka berdua juga diberi makan berupa makanan anjing juga guys. Beberapa saat kemudian Saitama dan Genos datang menghampiri Forte. Forte terkejut kenapa bisa pahlawan kelas S Oni Cyborg berjalan bersama Saitama. Black Sperm yang melihat Genos bersama Saitama langsung terkejut. Dia tidak menyangka jika pahlawan cyborg itu masih hidup. Seketika dia langsung bersembunyi agar tidak dilihat oleh Genos. Saitama kagum kepada Forte yang telah membuatkan kedua peliharaannya itu sebuah rumah anjing. Forte lalu memperkenalkan diri kepada Genos jika dia adalah pahlawan kelas A peringkat ke-31. Saitama juga memperkenalkan Forte kepada Genos kalau dia tinggal di sebelah kamar dari si botak. Mendengar hal tersebut, dengan seenaknya sendiri Genos langsung meminta maaf kepada Forte dan mengambil kamarnya untuk Genos tinggali. Dia meminta Forte untuk mempersiapkan diri karena Genos akan segera membawa semua barang-barangnya ke apartemen pahlawan. Gak gurunya, gak muridnya, otaknya sama-sama miring ya guys. Ngusir orang seenaknya gitu aja. Setelah itu scene berpindah ke kota M, di mana ada Atomic Samurai bersama ketiga muridnya yang mencoba menemui seseorang yang ingin Atomic Samurai uji sebagai karakter yang pantas dia hormati nanti. Namun sesampainya di lokasi tempat tinggal karakter tersebut, orang yang dia maksud sedang tidak ada di tempat. Akhirnya Atomic Samurai dan ketiga muridnya keluar dan mungkin akan kembali lain kali. Atomic Samurai merasa jika orang yang dia maksud mungkin sedang bertarung melawan monster di luar sana. Daripada tidak ada hasil, akhirnya Atomic Samurai mengajak ketiga muridnya untuk makan sushi di rumah makan sekitar kota. Beberapa saat kemudian mereka sampai di rumah makan sushi dengan sistem rotasi makanan. Saat mereka mau mengambil makanan yang mereka inginkan, satu persatu diambil oleh orang yang berada di sebelah mereka berempat itu. Mulai dari salmon, jagung mayo, bahkan tuna gemuk diambil semua oleh orang tersebut. Kejadian itu membuat ketiga murid Atomic Samurai mulai merasa geram karena tak ada satupun dari menu makanan berhasil mereka ambil. Namun tiba-tiba Atomic Samurai langsung berdiri dan memandang orang yang sedang makan di sebelah ketiga muridnya itu. Yayan meminta gurunya untuk tidak naik pitam karena orang tersebut hanyalah warga sipil. Namun sesaat Yayan juga memandang dengan seksama orang yang makan itu. Lalu Atomic Samurai menghampiri orang tersebut sambil berkata jika dia tidak berpikir akan bertemu dengan manusia terkuat di bumi, yaitu King. Ternyata orang yang makan di sebelah empat pendekar pedang itu dan mengambil makanan dengan mudahnya adalah King guys. Sambil makan, King cuma memandang wajah dari Atomic Samurai dan tidak berbicara sepatah kata pun. Atomic Samurai bercerita jika dia datang ke kota ini untuk menemui King. Dia meminta waktu dengan King sekitar 1 menit saja untuk menguji sesuatu. Namun belum selesai Atomic Samurai berbicara, seketika suara deguban King Engine milik King terdengar keras. Ketiga murid dari Atomic Samurai langsung terkejut melihat King yang mengeluarkan King Engine-nya. Itu berarti King sudah bersiap untuk bertarung. Melihat hal tersebut, Atomic Samurai menantang King untuk bertarung di luar.
Sambil melepaskan topinya dan terus mengunyah sushi yang dia makan, King cuma memandang Atomic Samurai dengan serius. Atomic Samurai bertanya-tanya apakah King memang benar-benar kuat, karena dia belum pernah melihat King bertarung secara langsung. Mendengar pertanyaan tersebut, King langsung tersedak karena makan sambil deg-degan ketakutan. Melihat apa yang terjadi pada King, keempat pendekar pedang itu juga ikut kaget dan mulai berkeringat. Lalu sambil mengeluarkan pedangnya, Atomic Samurai berkata jika rumor yang beredar bilang kalau keberanian unik milik King bukanlah kebohongan. Dengan melawan pedang dari Atomic Samurai, dia ingin membuktikan hal tersebut. King mengangkat sumpit makanannya seakan mau mencari alasan dengan kejadian yang terjadi. Tapi Atomic Samurai salah sangka. Dia mengira jika King akan menggunakan sumpit itu untuk melawannya. Aduh, parah nih. Lalu sambil menggertak, Atomic Samurai memotong apel yang ada di meja dengan sangat cepat. Dan akhirnya apel itu terpotong-potong dengan sangat banyak. Beberapa saat kemudian mereka akhirnya keluar dan mencari tempat yang pas untuk bertarung. Sesampainya di tempat terbuka, Atomic Samurai menarik pedang dari sarungnya. Sambil melihat Atomic Samurai, King berkata dalam hati jika dia sebenarnya adalah orang yang lemah. Dia ingin berteriak meminta maaf, dan saat Atomic Samurai mengangkat pedangnya, King sangat ingin berteriak minta tolong kepada orang lain. Tapi King tidak bisa mengucapkan itu semua. Yang bisa dia lakukan cuma ketakutan dengan mengeluarkan degupan jantungnya yang keras itu. Sayangnya semua orang malah mengira jika itu adalah King Engine, yang mengartikan jika itu terdengar kalau King telah bersiap untuk bertarung. Ketiga murid Atomic Samurai melihat jika kuda-kuda dari King penuh dengan celah. Namun dengan badannya gemetaran itu, mereka memperhatikan jika itu semua hanya tipuan semata. Ketiga murid dari Atomic Samurai itu mengira jika badan King yang gemetaran itu dari balik kulitnya ada jutaan nafsu darah yang siap melahap mangsanya. Yayan merasa jika ini semua adalah jebakan, karena apa yang King perlihatkan seperti sesuatu lapisan kebohongan yang mengerikan saja. Bushido menambahkan jika menyerang King dengan gegabah hanya akan membuat mereka menerima serangan balik. King terus mengeluarkan suara King Engine-nya dengan begitu keras, sedangkan Atomic Samurai tetap dengan kuda-kudanya bersiap untuk menyerang. Lalu beberapa saat kemudian Atomic Samurai maju dan menyerang King dari arah depan. Namun tiba-tiba King berteriak dan meminta Atomic Samurai untuk menghentikan itu semua. Sambil menunjukkan wajah sok garangnya itu, King mengingatkan Atomic Samurai jika sekarang ini adalah hari Selasa. Atomic Samurai terdiam kebingungan. Lalu King malah berjalan pergi meninggalkan mereka semua, sambil berkata lebih baik melakukan pertempuran dengannya lain kali saja. Atomic Samurai meminta King untuk berhenti dulu. Dia bingung dengan apa yang King maksudkan barusan. King menjelaskan jika komposisi dari atmosfer adalah 8 bagian nitrogen, 2 bagian oksigen, ada juga karbon dioksida, metana, helium, kalsium, letaron, paldon, dan seterusnya. Tapi menurut King, tidak banyak yang tahu kalau ada sedikit Emma Watson di sana. Saat itu bereaksi dengan Boni Lezena ditemukan di dalam radiasi, menyebabkan sebuah fenomena organik. Dan Selasa kemarin adalah bulan penuh. Artinya kalau siang hari ini akan ada dual squatty fit. Sudah ada seseorang yang mengambil itu. Menurut King ini sudah dimulai. Atomic Samurai yang mendengarkan penjelasan tersebut kebingungan dengan apa yang King bicarakan. Jangankan Atomic Samurai, Mimin aja yang nyeritain ini juga bingung sendiri kok. Kayaknya King lagi bikin alasan ngawur. King kembali berkata jika setidaknya mereka sudah mendengar tentang reaksi Dolzena Bring. Namun keempat pendekar pedang itu tetap tidak memahami dengan apa yang King maksudkan. Lalu sambil berjalan pergi, King menambahkan jika mereka melakukan pertempuran sekarang ini akan membuat tragedi yang King maksud akan kesampaian. Atomic Samurai meminta King untuk berhenti karena urusan dengannya belum selesai. Tapi King menoleh dan berteriak jika dia tidak ingin ada korban dalam pertempuran mereka. Selain itu, dengan keadaan dunia seperti sekarang ini, King meminta Atomic Samurai untuk melakukan hal yang lebih penting dilakukan, yaitu melawan para monster daripada harus beradu kekuatan. King juga mengingatkan kepada Atomic Samurai jika mereka berdua adalah pahlawan yang menolong masyarakat. Akan tetapi, Atomic Samurai meminta King untuk berhenti karena dia memiliki ide lain daripada harus bertarung. Dalam benaknya, King semakin ketakutan. Dia mulai kehabisan alasan untuk bisa keluar dari keadaan sekarang ini. King mulai berpikir haruskah dia menceritakan yang sebenarnya. Karena King pasti akan dikalahkan jika harus bertanding secara langsung. Atomic Samurai membenarkan apa yang King jelaskan tadi. Paham aja enggak kok bisa membenarkan ya?
Lanjut aja. Lalu tiba-tiba Atomic Samurai mengeluarkan sebuah apel dari sakunya. Dia meminta King untuk memotong apel tersebut dengan pedang. King mencoba berdalih jika dia adalah pengguna pedang yang masih pemula. Tapi Atomic Samurai tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dia berkata jika Atomic Samurai memiliki kemampuan berpedang yang tidak biasa. Ketika dia melihat bagaimana seseorang memotong suatu benda, dia akan tahu bagaimana orang tersebut dalam menyelamatkan hidup mereka sendiri. Dan cara itulah yang Atomic Samurai pakai untuk menerima ketiga murid yang mengikutinya selama ini. Atomic Samurai tertarik bagaimana orang seperti King akan memotong apel tersebut. Sambil memegang pedang yang sudah disediakan, King mendekati apel yang Atomic Samurai minta mau dipotong itu. King duduk di sebelah apel tersebut. Lalu sambil memasang kuda-kuda seperti mau menghunuskan pedang, King bersiap-siap memotong apel yang ada di depannya dan mengeluarkan suara King Engine yang begitu keras. 2 menit telah berlalu, King masih dalam posisi kuda-kudanya itu. Lalu beberapa saat kemudian, King malah meletakkan pedang tersebut dan menunduk terdiam. Atomic Samurai dan ketiga muridnya terkejut melihat apa yang King lakukan. Kenapa dia tidak jadi memotong apel yang ada di hadapannya itu? Lalu sambil berdiri dan membalikkan badan, King masih terdiam sambil berkeringat ketakutan. Ada apa ya? Ternyata dalam benaknya King berkata jika dia kesulitan menghunuskan pedang yang Atomic Samurai berikan. Apalagi keempat pendekar pedang itu menatap King dengan tatapan yang tajam, membuat King menjadi sangat gugup. King telah melakukan berbagai cara untuk mengatasi keadaannya sekarang ini. Dia sudah tidak punya ide lagi untuk menggertak maupun berdalih kepada mereka. King semakin ketakutan. Dia bahkan tidak berani membalikkan badan ke arah Atomic Samurai. Karena menurutnya Atomic Samurai pasti melototi King dengan rasa penuh amarah. Lalu sambil terus mengeluarkan King Engine-nya itu, perlahan King berjalan pergi meninggalkan keempat pendekar pedang tersebut. Iayan, Okamaitachi dan Bushi Drill bingung dengan apa yang King lakukan. Mereka bertanya kepada gurunya itu apa maksud dari semua ini. Namun secara mengejutkan Atomic Samurai malah berkeringat dan terdiam membisu. Dalam benaknya Atomic Samurai merasa tidak melihat teknik berpedang apa yang King tunjukkan. Dia juga tidak melihat gerakan apapun dari King. Atomic Samurai malah salah paham. Dia merasa jika King telah memotong apel tersebut dengan gerakan super kilat, sehingga tak ada satupun orang menyadarinya. Saking cepatnya gerakan dari King membuat bagian apel yang terpotong bisa menyatu kembali dengan sempurna. Atomic Samurai memiliki teknik tebasan untuk menghindari organ dan pembuluh darah, tapi dia belum pernah mendengar tentang keterampilan ilahi untuk melewati celah antar sel. Atomic Samurai semakin berkeringat setelah menganggap King telah melakukan itu semua. Apalagi dia tidak memperlihatkan keahliannya tersebut di depan banyak orang. Dari kejadian barusan, Atomic Samurai sampai menganggap King adalah seekor monster yang mengerikan. Lalu tiba-tiba Atomic Samurai tertawa sangat keras. Dia merasa sudah lama tidak menghadapi rasa malu seperti sekarang ini. Lalu Atomic Samurai berkata kepada ketiga muridnya itu jika dia akan mengulangi latihan kerasnya dari awal. Menurutnya jalan terjal yang tak berujung mungkin sedang menunggu para pendekar pedang tersebut. Namun Iayan, Okamaitachi dan Bushi Drill tetap ingin mengikuti gurunya tersebut. Dan akhirnya latihan berat pun mereka jalani. Di sisi lain, King yang sudah berjalan jauh dari mereka berempat masih ketakutan. Dia bersyukur Atomic Samurai tidak mengajarnya, karena saking takutnya tadi sampai membuat King mengalami sakit perut guys. Dia berencana membeli obat di apotik terdekat lalu segera pulang ke apartemen. Sepertinya keberuntungan yang King miliki masih belum habis ya. Apakah nantinya King akan mampu menghadapi kondisi menyudutkan seperti tadi? Atau justru rahasia King akan benar-benar terbongkar? Sayang sekali, Shin Manga One chapter 109 telah berakhir. Nah, itu tadi review cerita Manga One chapter 109 yang ending scene-nya memperlihatkan King yang berjalan ketakutan dan kembali pulang setelah meladeni tantangan dari Atomic Samurai. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh ya, video ini boleh di-share ke teman-teman kalian juga kok. Hitung-hitung biar channel Endesu makin rame dan makin dikenal banyak orang. Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review Manga One selanjutnya.